Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran lewat metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-21. Pada video yang ke-21 ini kita mulai belajar kalimat. Kalau pertemuan sebelumnya kita mempelajari kata mulai pelajaran ke-1 sampai 20, atau di dalam bahasa Arab disebut pelajaran shorof, artinya kita belajar kata dan perubahannya dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lainnya. Maka sekarang kita masuk pelajaran ke-21 ini, mulai belajar kalimat. Kalimat merupakan kata atau rangkaian kata yang terpenuhi unsur kalimatnya, sehingga bisa dipahami maksud dari sebuah ungkapan. Kalimat dalam bahasa Arab disebut juga jumlah atau jumlatun. Secara umum, kalimat dalam bahasa Arab dibagi dua. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Yang pertama kita bahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai atau diawali dengan isim. Jadi kalau kalimat dimulai dengan isim, maka disebut jumlah ismiyah. Isim yang berada di awal kalimat disebut mubtada. Dan mubtada diikuti oleh khobar. Khobar adalah berita yang menerangkan mubtada. Contohnya, al-muslimu sholihun. Artinya orang muslim baik. Pada contoh di atas, al-muslimu adalah mubtada'nya karena ia berada di awal kalimat, dan sholihun adalah khobarnya karena ia menerangkan mubtada'. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja dan diikuti oleh fa'ilnya. Fa'il adalah pelaku yang mengerjakan pekerjaan atau disebut juga subjek. Untuk jumlah fi'liyah, yang diartikan dahulu adalah fa'ilnya atau subjeknya, baru diikuti oleh fi'ilnya. Karena di dalam bahasa Indonesia, ketika kita mengartikan kalimat dalam bahasa Arab yang berbentuk jumlah fi'liyah, maka kita artikan subjeknya atau fa'il terlebih dahulu, baru kemudian fi'il atau predikatnya. Contohnya, hadarul muslimu, artinya orang muslim datang. Pada contoh di atas, hadoro adalah fi'il dan al-muslimu fa'ilnya. Maka ketika kita mengartikan jumlah fi'liyah seperti ini, yang kita artikan terlebih dahulu adalah fa'ilnya, yaitu al-muslimu, artinya orang muslim, baru kemudian fi'ilnya hadoro, artinya datang. Jadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab hanya dibagi dua. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah ismiyah. Dan sangat mudah kita untuk membedakannya antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ketika kalimat diawali isim, berarti jumlahnya ismiyah. Dan ketika kalimat diawali fi'il, maka jumlahnya fi'liyah.
Sekarang kita masuk latihan membedakan jumlah. Apakah jumlah itu ismiyah ataukah fi'liyah? Yang pertama, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kita artikan terlebih dahulu. Yang pertama khotama, artinya dia menutup atau mengunci. Pada kata khotama mengandung arti dia, yaitu ciri fathah di akhir kata di huruf mim. Yang kedua Allahu, artinya Allah. Yang ketiga ala, artinya atas. Yang keempat dan kelima, dua kata bersambung. Yang pertama qulubi, artinya hati-hati. Yang kedua him, artinya mereka. Kemudian kata yang keenam, wa, artinya dan. Lalu kata yang ketujuh, ala, artinya atas. Kemudian kata yang kedelapan dan kesembilan, dua kata juga bersambung tulisannya, yaitu sam'ihim. Kata yang pertama sam'i, artinya pendengaran. Yang kedua him, artinya mereka. Rangkaian kata ini menjadi satu kalimat atau jumlah. Nah, jumlahnya disebut jumlah fi'liyah. Kenapa kita katakan ini jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il, yaitu khotama. Dan fi'il khotama ini termasuk fi'il madi, karena ciri pelakunya atau ciri subjeknya berada di akhir kata, yaitu harokat fathah di mimnya. Dan fa'il atau subjek dari fi'il khotama di sini adalah Allahu, artinya Allah. Kalau kita mengartikan secara kalimat, maka kita artikan fa'il atau subjeknya terlebih dahulu. Maka kalau kita artikan secara kalimat menjadi seperti ini. Allah mengunci hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Kita masuk latihan yang kedua. Fama robihat tijaratuhum. Dua kata yang pertama tulisannya bersambung, yaitu fama. Kata yang pertama fa artinya maka. Yang kedua ma artinya tidak. Lalu kata yang ketiga robihat artinya dia beruntung. Pada kata robihat mengandung arti dia, dicirikan dengan tak sukun di akhir kata. Meskipun tak sukun, ciri dia perempuan atau disebut hiya. Kemudian kata yang keempat dan kelima, dua kata bersambung tulisannya. Yang pertama, tijaratu, artinya perniagaan atau perdagangan. Yang kedua, hum, artinya mereka. Rangkaian kata pada latihan kedua ini disebut jumlah fi'liyah juga, karena kalimatnya diawali dengan fi'il, yaitu robihat. Meskipun kalimatnya diawali harf seperti fa, lalu ma, maka kalau kalimat diawali harf tidak menentukan kalimat. Yang menentukan kalimat adalah isim ataukah fi'il. Maka karena latihan kedua ini diawali fi'il setelah harf, maka fi'il itulah yang menentukan jumlah. Karena diawali fi'il yaitu robihat, makanya jumlah fi'liyah. Lalu fa'il atau subjek dari fi'il robihat adalah tijaratu, yang artinya perniagaan. Maka karena kalimatnya jumlah ismiyah, kita mengartikan secara kalimat atau rangkaian kata, kita artikan fa'il atau subjeknya terlebih dahulu. Maka kalau kita mengartikan secara keseluruhan satu kalimat menjadi seperti ini. Maka perniagaan mereka tidak beruntung. Lalu kita masuk latihan yang ketiga.
Zahaballahu binurihim. Kata yang pertama zahaba, artinya dia menghilangkan. Pada kata zahaba mengandung arti dia. Yang menunjukkan dia pada kata zahaba adalah harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf ba. Kata yang kedua Allahu artinya Allah. Lalu kata yang ketiga dan keempat serta kelima tulisannya ada yang bersambung, ada yang berdekatan. Tetapi ini sudah 3 kata, yaitu binurihim. Kata yang pertama, bi artinya dengan. Yang kedua, nuri artinya cahaya. Dan yang ketiga, him artinya mereka. Rangkaian kata pada latihan yang ketiga ini termasuk jumlah fi'liyah juga. Karena kalimatnya diawali dengan fi'il, yaitu zahaba. Dan zahaba ini termasuk fi'il madhi karena ciri pelakunya berada di akhir kata, yaitu harokat fathah di ba-nya. Dan fa'il dari fi'il zahaba adalah Allahu. Maka karena ini jumlah fi'liyah, kita mengartikan secara kalimat, kita artikan fa'ilnya terlebih dahulu. Maka menjadi seperti ini. Allah menghilangkan cahaya mereka. Lalu kita masuk latihan yang keempat. Wallahu muhitum bil kafirina. Kata yang pertama wa artinya dan. Yang kedua Allahu artinya Allah. Yang ketiga muhitun artinya maha meliputi. Kata yang keempat dan kelima tulisannya bersambung, yaitu bil kafirina. Yang pertama bi artinya dengan. Yang kedua al-kafirina artinya orang-orang kafir. Rangkaian kata pada latihan keempat ini termasuk jumlah ismiyah karena kalimatnya dia awali isim, yaitu Allahu. Dan karena Allah yang mengawali kalimat ini atau yang mengawali jumlah ismiyah ini, maka Allah yang menjadi mubtada'nya karena ia berada di awal kalimat. Lalu khobar dari Allah sebagai mubtada' yaitu muhitun. Kemudian latihan yang kelima, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna. Kata yang pertama wa artinya dan. Yang kedua Allahu artinya Allah. Yang ketiga mukhrijun artinya menyingkapkan atau yang menyingkapkan. Yang keempat ma artinya apa yang. Yang kelima kuntum artinya kalian adalah. Pada kata kuntum mengandung arti kalian dicirikan dengan tum di akhir kata. Kemudian yang keenam atau kata yang terakhir adalah taktumuna, artinya kalian sembunyikan. Pada kata taktumunanya juga mengandung arti kalian dicirikan dengan ta di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Rangkaian kata pada latihan kelima ini termasuk jumlah ismiyah karena kalimatnya diawali dengan isim, yaitu Allahu. Dan isim yang mengawali kalimat seperti Allahu ini disebut mubtada, diikuti oleh khabarnya yaitu mukhrijun. Itulah pelajaran kita yang ke-21 ini. Kita mempelajari kalimat yaitu jumlah dalam bahasa Arab dibagi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ketika kalimat diawali isim, maka disebut jumlah ismiyah. Isim yang mengawali kalimat disebut mubtada, diikuti oleh khabar, yaitu berita yang menerangkan mubtada. Yang kedua jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali fi'il dan diikuti oleh fa'il atau subjek atau pelaku. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.